Oke. Hmm, Pada malam ini kita bahas mengenai modul 5 yaitu struktur pasar industri persaingan murni. Jadi di sini minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai perusahaannya dan mengenai konsumennya. Jadi untuk yang selanjutnya ini kita lebih membahas mengenai bagaimana sih pembagian pasar-pasar itu. Jadi eh, pasar kan terdiri dari produsen dan konsumen. Nah, karena kita sudah mempelajari dua modul itu, jadi kita lebih mempelajari lebih luas lagi mengenai pengertian dari pasar itu sendiri. Eh, jadi sebelum saya mulai kelas, saya mau bertanya, apa sih kegunaan dari spesifikasi bentuk atau model pasar? Apa sih sebenarnya kegunaan bentuk mengklasifikasi pasar itu? Kita kan ketahui, pasar ini kan banyak jenisnya. Ada pasar tradisional, ada pasar saham, ada pasar modal. Mungkin teman-teman udah banyak yang mempelajari jenis-jenis pasar. Tapi sebenarnya intinya itu apa sih eh, gunanya kita mempelajari pasar itu? Ada nggak yang bisa berikan saya jawaban? Apa kegunaan dari menspesifikasikan jenis-jenis pasar itu? Ayo, teman-teman, ada yang bisa bantu saya nggak? Yang bisa menjelasin kenapa kita harus menspesifikasikan pasar itu sendiri? Halo, saya tunggu ya. Biar tidak keliru masuk, Bu. Oke, maksudnya biar tidak keliru masuk nih. Maksudnya apa nih, Mbak? Ada yang bisa supaya mengetahui bekerjanya mekanisme harga pasar. Boleh. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Untuk mengetahui proses bekerja mekanisme pasar dan modal. Oke, benar. Ada lagi nggak? Oke. Hmm, ada yang mau nambahin lagi? Sebenarnya menurut saya jawaban dari Mbak Widya itu sama dengan jawaban saya ya. Oh, Mbak Evriana ini lagi menulis nih, saya tunggu. Ya, saya tunggu Mbak Evriana. Oke, bagaimana? Agar mengetahui sistem harga pasar, Bu. Ya, benar. Oke, yang dibilang Mbak-mbak semua benar banget, semuanya itu bagaimana untuk mengetahui keadaan pasar tersebut. Jadi kita menspesifikkan keadaan pasar itu dilihat dari harganya. Bagaimana sih sebenarnya suatu perusahaan itu, bagaimana sih sebenarnya suatu harga yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, suatu harga yang berlaku dalam suatu produk yang dijual kepada masyarakat. Jadi dengan adanya pasar ini kita mengetahui bagaimana sih keputusan dari para produsen memberikan harga terhadap dan menjatuhkan harga terhadap barang produksi ataupun output. Jadi benar yang dibilang Mbak Widya tadi, eh, untuk memahami dan lebih mudah bagaimana harga kuantitas dan output ditentukan di pasar berdasarkan mekanisme sistem harga. Jadi di sini ada sistem harga dan di sini untuk menetapkan suatu harga itu kan bukan seenaknya saja.
ada berbagai macam keputusan-keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari situlah gunanya dari penspesifikasian pasar ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya hmm, di dalam sistem pasar secara umum sebenarnya banyak seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak dari jenis-jenis dari bentuk pasar itu, tapi secara dasar, secara umumnya ada 4 jenis pasar atau industri yang sangat sering kita dengar di dunia nyata ya. Yang pertama itu yaitu pasar industri persaingan murni. Di sini dikatakan di buku, mungkin ini bisa jadi pengulangan sih ya menurut saya di buku, karena di modul 5 dan modul modul kegiatan belajar 3 itu dijelaskan lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persaingan murni itu. Kalau teman-teman benar-benar membaca buku ini, sebenarnya ada dia pengulangan yang membuat teman-teman tuh lebih mengerti lagi mengenai modul ini. Tapi saya akan jelaskan di sini, saya buat tabel supaya lebih mudah diingat, lebih mudah dimengerti. Seperti itu. Jadi saya menjelaskan di sini ada karakteristiknya dan ada modul baku pasarnya itu. Yang pertama itu di persaingan murni. Di persaingan murni ini dikatakan di sini banyaknya perusahaan banyak sekali. Artinya sekali di sini, artinya di sini tidak terdapat hanya satu atau dua jenis pasar. Banyak berbagai macam, ya nggak apa-apa Mbak Susilawati, banyak berbagai macam para pedagang, para perusahaan yang melakukan proses jual hasil produknya di sini. Jadi jumlah pasar yang ada di dalam industri pasar persaingan murni ini sangat banyak dan demikian juga para pembelinya seperti itu. Terus dikatakan di sini macam produknya atau jenis produknya itu yaitu homogen atau identik. Yang dimaksud dengan identik dan homogen di sini adalah tak bisa dibedakan antara produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain, yang tidak ada perbedaan harga maupun kualitas. Nah, jadi dikatakan di sini, dalam satu pasar ini, semua penjualnya itu menjual satu barang yang sama. Seperti itu. Terus di pengendalian harganya, yaitu di sini tidak ada pengendalian harga seperti itu. Terus yang kemungkinan masuk untuk para pesaing masuk dalam persaingan murni ini itu sangat mudah dan tidak ada hambatan. Di sini dikatakan sangat mudah dan tidak ada hambatan, yaitu perusahaan bebas atau tidak ada rintangan masuk ke dalam atau keluar dari industri setiap waktu. Jadi dia tidak perlu memikirkan apa dampak yang akan terjadi ke depan, dan dia tidak perlu memikirkan terlalu, istilahnya dia bebas lah, dia mau pergi, mau keluar, dan itu keputusannya tergantung kepada perusahaannya. Seperti itu. Terus di sini persaingan bukan harga tidak ada. Di sini persaingan bukan harga, di sini ada nggak teman-teman yang bisa kasih tahu saya itu apa sih termasuk dari persaingan bukan harga seperti itu? Ada nggak yang bisa ngasih tahu saya persaingan bukan harga itu contohnya seperti apa? Ada nggak persaingan bukan harga itu contohnya promosi penjualan. Yap. Makasih Mbak Widya. Benar banget yang Mbak Widya katakan. Di sini persaingan bukan harga itu adalah promosi penjualan. Jadi, jikalau misalnya di pasar persaingan murni ini iklan, Mbak Susilawati benar. Makasih Mbak. Jadi dikatakan misalnya promosi penjualan banyak kan yang orang-orang melakukan banyak promosi atau advertising yang besar-besaran untuk menarik para pelanggan seperti itu. Tapi di dalam persaingan murni tidak berlaku seperti itu. Karena apa? Sekalipun dia melakukan promosi ataupun penjualan, itu tidak akan berpengaruh banyak. Karena apa? Karena memang produk itu semuanya sama dan
Bisa dikatakan juga menurut saya ya bahan baku yang digunakan untuk eh, produksi output di persaingan murni ini sama. Jadi untuk yang namanya kayak kata Mbak Widya tadi promosi penjualan, mau dia melakukan hal yang besar, mau dia promosi besar, itu sama sekali tidak berlaku. Contohnya di sini dikatakan produk hasil pertanian. Ya, benar banget. Artinya seperti ini ya. Kalau kita kan misalnya belanja di pasar tradisional, bisa dikatakan harga dari semua barang itu kan ya beras. Harga dari semua barang itu kan sama, tidak ada sama sekali perbedaan. Mau kita belanja ke sebelahnya itu harganya sama, mau ke sebelahnya lagi juga sama. Jadi yang bisa dikatakan salah satu contoh di sini pasar persaingan murni adalah produk hasil pertanian ataupun pasar tradisional yang me, yang menjual barang-barang hasil pertanian itu. Ya, terus yang kedua, sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai persaingan murni ini? Ada nggak teman-teman yang mau bertanya mengenai persaingan murni ini? Lanjut, Bu. Oke. Sampai sini udah mengerti dong ya persaingan murni ini ya. Karena saya di sini hanya menjelaskan awalnya aja. Tapi di nanti akan ada kita menjelaskan persaingan murni ini dilihat dari keputusan dari biaya variabel, biaya totalnya itu. Tapi yang perlu kita mengerti dulu, apa sih pengertian dari persaingan murni itu? Itu aja sih awalnya sekarang yang kita perlu pelajari. Oke deh, sampai sini semuanya mengharapkan dia mengerti ya. Oke, selanjutnya di sini kita sering mendengar kata monopolistik ya atau monopoli. Oke, makasih Mbak Ami. Eh, Monopolistik atau monopoli. Di sini dikatakan banyaknya perusahaan itu cukup. Ada yang nggak bisa jelasin sama saya? Maksudnya banyaknya perusahaan itu cukup apa? Artinya nih, ya nggak apa-apa Mbak Juwita. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya, cukup di sini apa sih yang dikatakan banyaknya perusahaan itu cukup? Ya, di sini katakan Mbak Efriana seperti ini. Hanya ada satu produsen penjual saja, Bu. Sama juga nih jawabannya Mbak Widya. Ya, di sini dikatakan cukup karena ada satu produsen, tapi banyak konsumen dan mungkin mencukupi kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, di sini juga dikatakan satu produsen saja tidak ada persaingan. Nah, pengertian cukup di sini benar yang dikatakan oleh Mbak bertiga bahwa hanya ada satu produsen, tapi banyak sekali pembeli barang tersebut. Nah, terus yang dikatakan di sini macam produknya itu diferensiasi. Diferensiasi di sini artinya eh, banyak bermacam-macam dari produk yang dijual di pasar persaingan monopolistik. Terus pengendaliannya harganya tuh ada dan terbatas. Iya, benar banget. Jadi, walaupun penjual penjual hanya satu di pasar monopolistik, tapi dia tidak seenaknya aja untuk melakukan keputusan dalam penetapan suatu harga. Jadi ada keputusan-keputusan ataupun kebijakan dari intern maupun extern, ada kebijakan dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan seperti kebijakan pemerintah yang membatasi pasar persaingan monopolistik ini. Seperti itu. Terus kemudian masuk mudah secara relatif. Ada yang bisa jelasin sama saya nggak? Mudah secara relatif ini apa artinya? Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya?
Hanya karena ada diferensiasi produk. Ya, benar ya. Jadi dikatakan di sini mudah secara relatif karena ada namanya pemacaman, artinya diferensiasi itu katanya di sini ada pembungkusan ataupun pengepakan, pengiklatan, reputasi pelayanan yang kelihatannya sama tetapi ada ciri yang membedakan antara produk perusahaan lain yang satu dengan produk perusahaan lain di dalam industri tersebut. Jadi karena dia diferensiasi produk, maka untuk memperoleh pangsa pasar dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Jadi, yang memerlukan biaya cukup besar agar produknya dapat dibedakan dari produk serupa hasil produk perusahaan lain. Jadi dikatakan di sini, gara-gara dia sangat membutuhkan pengembangan produk, maka ini bisa dikatakan mudah bagi mereka yang dapat mengembangkan produknya, yang mempunyai biaya yang cukup besar untuk mengembangkan produknya. Jadi ini dikatakan mudah, tapi secara relatif. Dan relatifnya itu jikalau dia mempunyai biaya yang cukup besar untuk mengembangkan produknya itu. Seperti itu. Jadi mungkin perusahaan monopolistik ini perusahaan yang dalam artian grosir besar ya, perusahaan besar seperti itu. Terus dikatakan di sini persaingan bukan harga. Cukup banyak iklan, merek, dan lain-lain. Nah, jadi dikatakan di sini, peran dari iklan ataupun advertising itu sangat mempengaruhi dan sangat bermanfaat untuk menawarkan barang terhadap masyarakat. Jadi dengan adanya iklan, dengan adanya uh, pengenalan produk terhadap masyarakat, jadi produk ini benar-benar di 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 benar-benar dimengerti oleh masyarakat dan diketahui masyarakat sehingga dapat mengambil pangsa pasar secara besar. Jadi di persaingan monopolistik, bukan monopoli, tapi monopolistik itu iklan itu sangat berpengaruh besar. Oke, contohnya di sini perdagangan eceran. Oke, ada nggak yang bisa jelasin sama saya? Salah satu perdagangan eceran yang dimasukkan dalam persaingan monopolistik ini apa sih? Ya nggak apa-apa Mbak Tris, Wahyuni. Perdagangan eceran yang dimaksudkan dalam persaingan monopolistik ini seperti apa? Warung, warung, toko, atau lebih spesifikasi eh, produknya. Ada nggak yang bisa ngasih tahu misalnya salah satu contoh merek lah yang sangat menguasai pangsa pasar seperti itu. Misalkan toko sepatu, oke. Atau ada nih yang bisa memberikan satu contoh yang benar-benar dia itu bisa dikatakan sangat menguasai pangsa pasar seperti itu. Ada nggak yang menurut teman-teman? Galon, galon. Oke, galonnya jenis apa nih? Merek galon yang bisa kerupuk, Bu. HP. Hmm, seperti ini, rokok. Ya, bisa jadi. Oke, saya kasih satu contohnya aja ya. Jikalau saya memberikan satu nama sama teman-teman minuman bersoda, apa yang paling teman-teman eh, ketahui satu brand merek yang paling menguasai pangsa pasar dari minuman bersoda? Coca-Cola, ya, Coca-Cola. Nah, kita ketahui kan, kalau selama ini kan peran dari advertising ataupun periklanan Coca-Cola itu kan sangat besar sekali. Misalnya advertisingnya itu dia mengiklankan itu sebagai sponsor dari World Cup atau sponsor dari Olimpiade. Jadi iklan dan bisa dikatakan juga pengembangan produknya itu besar-besaran sekali. Misalnya dalam hal pengepakan barang yang dulunya kita hanya meminum dengan botol, tapi sekarang kita dengan meminum dengan kaleng biar lebih 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 gampang seperti itu.
Jadi bisa dikatakan gara-gara iklan dan pengembangan produk yang sangat besar ini, bisa dikatakan Coca-Cola adalah penguasa pangsa pasar yang paling besar dalam soda, seperti itu. Jadi di dalam ini untuk ada pun misalnya merek-merek lain kayak Bicola, misalnya apalagi ya merek-merek soda yang lain atau Pepsi, itu bisa dikatakan tidak pernah hampir menyamai kedudukan Coca-Cola sebagai penguasa pangsa pasar minuman soda. Karena apa tadi? Karena proses pengiklanan yang sangat besar-besaran dan satu lagi pengembangan produk yang sangat besar juga. Jadi itulah dikatakan pasar persaingan monopolistik seperti itu. Ya kita lihat saja ya, mudah bagi seorang pesaing untuk masuk dalam persaingan air soda itu, minuman bersoda itu. Tapi untuk menyamai kedudukannya itu sangat tidak mudah. Jadi dibutuhkan seorang pesaing yang benar-benar sangat kuat untuk menggeser kedudukan dari pemegang brand itu. McDonald gimana? McDonald sih, McDonald eh itu kalau McDonald sih bisa dikatakan juga ya. Tapi kan kalau kita katakan McDonald itu udah pada perusahaan franchise ya. Itu bukan kepemilikan, itu bukan satu orang aja. Itu artinya mbak-mbak juga bisa membuka McDonald jikalau mbak memiliki modal yang sangat besar. Jadi kenapa sih McDonald itu bisa sebesar ini? Itu karena dia perusahaan franchise dan siapapun berhak untuk membuka perusahaan McDonald jikalau dia mempunyai modal yang besar. Tapi kalau Coca-Cola itu memang pemiliknya itu cuma satu orang, yaitu PT Coca-Cola Company, dan tapi mempunyai yang namanya cabang-cabang. Beda dengan McDonald, Alfamart. Ya, Alfamart menurut saya itu juga perusahaan franchise sih ya. Artinya siapapun bisa menjadi pemiliknya itu asal mengikuti peraturan dari pembuat pembuat produk itu seperti itu. KFC satu orang juga ya, Bu. KFC menurut saya sama juga franchise sih, KFC. KFC, Wendy, AW, atau McDonald's. Itu ya menurut saya tuh itu perusahaan franchise yang kepemilikan itu bukan hanya satu orang. Oke, sebelum saya lanjut ke selanjutnya, ada nggak yang mau bertanya mengenai persaingan monopolistik itu saya? Berarti perusahaan Honda juga termasuk ya. Kalau Honda sih, menurut saya sih oligopoli ya Mbak. Kalau Honda, kalau Honda kan kita tahu perusahaan mobil itu banyak macam-macamnya ya. Bukan Honda aja penguasa pasar menurut saya. Kayak Yamaha juga, lebih bermacam-macam sih spesifikasinya. Jadi menurut saya Honda itu lebih kepada perusahaan oligopoli seperti itu. Samsung. Samsung juga sih, apalagi sekarang ada iPhone. Itu tuh saat penguasa banget. Terus belum lagi HP merek-merek baru seperti itu ya. Kalau yang namanya perusahaan handphone, itu menurut saya tuh lebih kepada perusahaan oligopoli bermacam-macam ya. Yang menurut saya belum ada brand pemegang yang paling kuat dan sudah bertahan lama yang namanya itu mungkin teman-teman akan mempelajarinya itu nanti di marketing namanya brand image ya. Bagaimana peran suatu merek itu bisa sangat dikenal oleh masyarakat. Itu nanti teman-teman bakal mempelajarinya itu mungkin di manajemen pemasaran ya menurut saya. Semester 7. Kalau di Indo seperti sudah muncul. Enggak ya. Sudah muncul. Kalau sudah muncul produknya itu tolak angin itu ya. Indofood, Bu. Hmm, Indofood. Menurut saya sih Indofood gimana ya? Eh, mungkin Indofood. Salah satu produk Indofood itu Indomie. Bisa dikatakan ya sedikit lah, sedikit memonopoli pasar lah. Artinya kalau kita mengingat mie instan,
maka kita mengingat Indomie kan, merek yang pertama yang ada di dalam benak kita. Mungkin sedikit monopoli, tapi tidak bisa dikatakan 100% memonopoli pasar. Artinya banyak 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 juga sih ya saingan-saingan dari Indomie seperti itu, kayak mie sedap segala macam. Tapi tak saingan mie sedap bener. Tapi mungkin di benak kita sih kalau kita mendengar kata Indomie itu yang mengenal kata mie instan mungkin Indomie. Ya, Indofood itu banyak banyak banget jenis makanannya ya. Indofood sambal kecap, Indo yang ada Indo-Indonya deh. Ya, Indofood mungkin juga ada sedikit pengaruh oligopoli juga seperti itu. Oke deh, gimana nih teman-teman? Yang intinya sih menurut saya sih di monopolistik ini adalah pokoknya yang brandnya itu yang kalau teman-teman dikasih satu kata kayak tadi air soda Coca-Cola, semua itu ngejawab Coca-Cola seperti itu. Jadi yang bisa dikatakan ada monopolis ini benar-benar sudah menguasai pangsa pasar dan iklan dan pengembangan produknya itu juga sangat besar ataupun sangat bagus seperti itu. Itu sih ciri dari monopolistik itu. Oke, gimana buat teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Lanjut, Bu. Lanjut, lanjut. Oke. Sampai sini mengerti ya, persaingan murni dan persaingan monopolistik ya. Oke. Terus di sini ada yang namanya oligopoli. Oligopoli. Jadi di sini dikatakan kalau banyaknya perusahaan itu sedikit. Kenapa dikatakan di pasar oligopoli itu dikatakan banyaknya perusahaan itu sedikit? Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya? Kenapa dikatakan kalau eh, banyaknya perusahaan di dalam oligopoli itu sedikit? Ayo, siapa nih yang udah baca modulnya nih? Ada nggak? Ya, cuma beberapa perusahaan aja yang mendominasi pasar pasar produk itu, Bu. Ya, hanya ada sejumlah kecil perusahaan. Ya, benar banget yang dikatakan Mbak Evriana sama Mbak Widya. Oke, Mbak Tris lagi nulis nih. Oke, berarti kalau dikatakan, tadi kan kata Mbak Evriana sama Mbak Widya itu cuma beberapa perusahaan aja yang mendominasi pasar dan hanya ada sejumlah kecil perusahaan. Berarti bisa kita katakan pasar oligopoli ini bukan pasar kecil dong ya. Artinya pasar besar ya. Artinya di sini bisa dikatakan sangat membutuhkan modal yang besar ya. Makanya hanya ada beberapa jumlah kecil perusahaan. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Sering juga dikatakan di pasar oligopoli ini ada 3 besar, 5 besar, dan sebagainya. Atau bisa dikatakan hampir 80% pangsa pasar yang menguasai dari 5 besar yang dikatakan tadi menguasai 80% pangsa pasar. Sedangkan perusahaan yang lain-lain itu hanya memasuk dari sisa pasar. Jadi karena di sini dikatakan juga di buku teman-teman dibuka di halaman 5.8, kenapa dia dikatakan pasar oligopoli itu sedikit? Teman-teman buka ya bukunya di halaman 5.8 biar bukunya nggak kelihatan baru nih, biar agak lecet-lecet sedikit. Ayo, ayo dibuka bukunya 5.8. Jadi ada dibuka nggak? Udah sobek, Bu. Aduh.
Mbak Widya, ini nih sobek nih gara-gara apa? Ayo, itu sobek karena sering dibaca atau udah tidak berbaca jadi bantal. Sobek buat tidur. Oke deh, jangan dong, dirawat dong bukunya bagus-bagus. Disampulin. Ntar ke depannya penting loh. Oke, dibuka halaman 5.8 ya. Di sini dikatakan bahwa sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut. Seringkali dikenal istilah tiga besar, lima besar, dan sebagainya. Dan perusahaan mampu menguasai sampai 80% pangsa pasar. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan pesaingnya itu hanya memasuk sisa pasar yang 20% itu. Karena beberapa perusahaan besar menguasai bagian besar pangsa pasar, maka tindakan salah satu dari mereka akan mempengaruhi pasar, dan para pesaing akan bereaksi terhadap tindakan-tindakan perubahan harga, produk, periklanan, kualitas produk, dan lain-lain. Jadi jikalau ada satu keputusan dari satu perusahaan ini, maka perusahaan lain pun akan gimana ya? Akan berimpak atau ada efeknya secara tidak langsung terhadap perusahaan pesaingnya. Jadi gara-gara perusahaan, misalnya suatu perusahaan ini melakukan perubahan seperti itu, maka perusahaan pesaingnya yang salah satu dalam misalnya di lima besar ataupun tiga besar tadi, maka ikut-ikutan melakukan perubahan seperti yang dilakukan oleh si perusahaan sebelumnya. Seperti itu. Jadi di sini dapat adanya saling ketergantungan, di mana tindakan pasar oleh sebuah perusahaan akan menimbulkan tindakan balasan oleh perusahaan lain. Jadi di sini, di antara misalnya tadi yang saya katakan ada tiga besar, ada lima besar ini, jika si salah satu dari mereka melakukan tindakan, misalnya dalam perubahan produk, ada pengembangan produk ataupun periklanan, maka si dua pesaingnya tadi akan ikut-ikutan juga mengambil tindakan perubahan dan pengembangan ini. Jadi mereka ini bisa dikatakan saling ketergantungan seperti itu. Oke, di sini dikatakan macam produk-produknya itu adalah standar atau produk tak didiferensiasi dan kasus produk yang didiferensiasi. Contoh kasus pertama yaitu produk tak didiferensiasi adalah industri yang memproduksi bahan mentah atau barang setengah jadi, di mana mereka memproduksi barang-barang yang sejenis, misalnya baja, tembaga, aluminium. Dan barang yang didiferensiasi adalah seperti mobil, sepeda motor, ban, sabun mandi, pencuci rokok, pensil. Ya, benar banget kan? Kalau yang namanya barang tak didiferensiasi, ya besi, besi aja, nggak ada besi seperti ini, besi seperti itu, sama semuanya. Aluminium juga itu juga. Dan bisa dikatakan produk tak didiferensiasi ini adalah bahan mentah seperti itu. Dan produk diferensiasi tadi ya seperti mobil, jenis-jenis mobil yang berbeda-beda seperti itu. Terus pengendalian harga saling tergantung dan kecenderungan kolusi. Nih, siapa nih yang bisa teman-teman jelasin sama saya? Atau yang membantu saya menjelaskan sama teman-teman nih, yang dimaksud dalam saling tergantung dan kecenderungan kolusi itu seperti apa sih? Ada yang bisa ngebantu saya nggak ngejelasin buat teman-teman yang lain yang dimaksud dalam saling ketergantungan dan kolusi ini apa? Hmm, akan membalas tindakan, akan terjadi perang harga, kompetensi harganya ketat. Aduh, pakai huruf besar nih Mbak Ami ngomong. Ayo, ada yang lain nggak? Makasih ya Mbak Ami. Ya, ketergantungan di antara para produsen, maka kemungkinan besar terjadi persaingan harga. Ya, jadi di sini eh, misalnya di antara misalnya kayak tiga besar perusahaan tadi, misalnya dalam melakukan yang namanya persaingan harga, maka dia membutuhkan yang namanya siapa sih sebagai istilahnya pembuat harga seperti itu sehingga dua di antara tadi bisa mengikuti harga yang terjadi. Dan jikalau tidak ada yang menaikkan harga, maka yang dua tadi tidak akan mau mengikuti. Karena apa? Jikalau si satu lagi menaikkan harga, tapi yang dua lagi tidak menaikkan harga, maka cenderung konsumen akan memilih yang harga lebih murah kan? Seperti itu pada intinya.
Jadi di sini dibutuhkanlah saling ketergantungan, kalau bisa dikatakan saling kerjasama untuk yang dapat untuk membuat harga yang menguntungkan produsennya. Seperti itu. Terus dikatakan di sini hambatan atau rintangannya cukup kuat. Nah, iya benar banget. Di dalam pasar oligopoli ini, hambatan atau rintangan itu sangat cukup kuat. Walaupun perusahaan ini hanya dikenal istilah tadi sebagai 3 besar, 5 besar, tapi hambatan atau rintangan di sini sangat cukup kuat. Karena apa? Contohnya itu adalah hak paten. Seperti itu. Yang namanya suatu perusahaan besar, bisa kita katakan oligopoli ini kan terdiri dari perusahaan-perusahaan besar. Artinya bukan perusahaan kecil dalam skala kecil misalnya kayak tadi pertanian atau segala macam. Enggak. Jadi perusahaan oligopoli ini terdiri dari perusahaan-perusahaan kaya raya yang memang sudah mendominasi pasar. Jadi karena perusahaan ini sangat besar, jadi di sini dibutuhkan yang namanya hak paten jika terjadi pengembangan produk atau supaya si pesaingan yang satu lagi itu tidak mengikuti mengikuti produk-produk baru yang diluncurkan oleh si perusahaan pertama tadi seperti itu. Jadi di sini hambatan dan rintangan itu benar banget sangat besar tadi karena salah satu contohnya itu adalah hak paten seperti itu. Terus teknologinya juga besar banget. Jadi teknologinya itu bukan teknologi yang hmm, misalnya bekerja sama, misalnya kan kita ketahui eh, pembuat mesin terbesar di dunia itu kan misalnya robot itu Yamaha seperti itu. Tapi di perusahaan oligopoli ini mereka membuat suatu mesin atau membuat suatu teknologi baru untuk membantu prosesnya tersebut, untuk membuat segala proses produk itu secara canggih. Dan karena mereka yang membuat produksi misalnya tadi kayak mesin tadi, mereka lah yang membuat hak paten agar para pesaing-pesaingnya tidak bisa mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi hambatan di sini bisa dikatakan cukup kuat. Terus yang dikatakan sini persaingan bukan harga. Uh, Banyak sekali, terutama pada kasus diferensiasi uh, produk. Sama juga ya, apa nih yang bisa dikatakan? Di sini banyak sekali, terutama pada kasus diferensiasi produk. Ada nggak? Jadi katakan juga di sini ya nggak apa-apa Mas Ajis. Banyak sekali terutama pada kasus diferensiasi produk. Salah satunya itu dikatakan bisa juga. Untuk contohnya kayak larutan penyegar cap kaki tiga gitu ya Bu. Bentar dulu ya. Saya ke Mbak Ami dulu. Untuk menunjukkan produknya lebih menimbulkan kesan daripada produk yang lain. Ya, persaingan kualitas sangat kuat sehingga cukup besar advertisingnya. Oke, benar banget yang dikatakan Mbak berdua ini, Mbak Ami, Mbak Widya. Banyak sekali bisa dikatakan dalam hal ini yang dimaksud dengan diferensi produk ini bahwa karena dia melakukan diferensiasi produk, maka dia sangat membutuhkan yang namanya iklan. Iklan yang besar-besaran, bahkan terkadang iklannya itu bisa sangat bukan iklan pada umumnya ya, iklan biasanya ya. Bisa iklannya itu benar-benar dia menggelontorkan banyak sekali biaya untuk mengenalkan produknya itu terhadap masyarakat. Saya berikan satu contohnya baju, mobil, ataupun peralatan. Oke, saya kasih contohnya itu adalah mobil. Kita ketahui ya, kalau mobil kayak kata Mbak apa tadi Mbak Tris tadi katanya Honda. Oke, bisa dikatakan Honda itu adalah pasar oligopoli. Kalau kita mengatakan yang namanya perusahaan mobil, siapa sih yang menurut teman-teman yang paling
atau 3 besar yang paling menguasai industri mobil saat ini. BMW, bener. Contohnya Lamborghini, bener Lamborghini. Contohnya kacang dua kelinci yang jadi bintang pesepak bola Real Madrid ya, Bu. Bisa jadi menurut saya. Iya, oke. Ntar ya saya buat contoh keduanya dulu ya untuk kacang itu. Oke, untuk mobil itu sendiri benar Lamborghini lah, terus yang mbak-mbak katakan tadi BMW, salah satu contoh Mercedes, BMW lah. BMW ini kan kalau kita bisa katakan proses advertising atau periklanannya itu pasar mobil ini kan bisa dikatakan pasar yang paling kalau dikatakan dia pemilik perusahaan mobil itu bisa dikatakan adalah orang-orang kaya ya, kayak pemilik BMW, saya lupa namanya entah siapa, kayak pemilik Honda, itu salah satu orang terkaya tuh pemilik Honda. Jadi karena dikatakan bahwa mobil ini adalah perusahaan yang bisa BMW tadi adalah salah satu pemimpin pasar dari mobil, maka dia melakukan yang namanya advertising besar-besaran sekali untuk memperkenalkan produk-produknya itu terhadap masyarakat. Contohnya, kalau teman-teman tahu tuh yang namanya stadion BMW di Jerman kalau nggak salah ya, stadion sepak bola BMW Jerman, saya lupa apa namanya itu ya. Pokoknya itu pembuatan stadion sepak bola itu merupakan salah satu contoh dari advertising si Allianz Arena. Iya, 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 ya, kayaknya seperti itu, Mas. Jadi kan bisa dikatakan perusahaan BMW ini melakukan advertising itu dengan cara yang sangat sangat luar biasa besar ya. Dia melakukan dia melakukan yang namanya kayak pembangunan stadion paling mewah di dunia. Tapi di satu sisi itu dia bukannya sekedar memfasilitasi masyarakat ataupun pecinta sepak bola ataupun pemain sepak bola untuk memakai lapangan itu enggak. Tapi dia juga memperkenalkan produk-produk peluncuran produk barunya itu melalui stadium BMW yang dia pakai itu. Jadi di sini kan jadi katakan proses advertising itu kan besar banget kan, sampai dia membangun satu stadion sepak bola hanya untuk bagaimana masyarakat bisa mengetahui produk BMW itu, produk BMW terbaru itu. Nah, itulah salah satu contoh mobil itu. Atau bisa dikatakan kayak kata Mas uh, Widodo tadi kacang Garuda. Bisa dikatakan kalau kacang Garuda, kalau dikatakan kalau yang namanya kacang kulit, mungkin penguasanya itu hanya kacang Garuda atau apa ya? Ada nggak kacang dua kelinci dan kacang dua kelinci dengan kacang Garuda sama nggak ya? Sama nggak? Beda, beda. Oke, oke. Tapi untuk kita kalau kita mendengar kata kacang kulit, itu pasti kita mendengar kata kacang kelinci, kacang dua kelinci dan kacang Garuda, iya kan? Sama-sama berdomisili di Pati, Jawa Tengah. Oke, benar. Oke deh. Jadi gara-gara untuk meraih pangsa pasar kacang kulit, maka kalau kita menonton sepak bola nih, kita ngomong sepak bola, enaknya itu kan sambil makan yang namanya nonton sepak bola kan yang namanya enaknya itu sambil makan kacang kulit seperti itu, ya kan? Jadi, untuk meraih pangsa pasar dari kacang kulit itu sendiri, perusahaan dua kelinci sampai rela menggelontorkan sangat besar banget biayanya itu hanya untuk mengadvertising, hanya untuk membuat iklan Real Madrid. Mereka membuat bintang iklan itu para pemain Real Madrid kayak Cristiano Ronaldo. Terus mereka juga membuat acara-acara kayak tendangan tendangan bersama pemain-pemain Real Madrid kayak kemarin Ronaldo, Cristiano Ronaldo, terus kemarin juga
Gonzales ya, Christian Gonzales ya, saya nggak, Christian Bale, I'm sorry. Eh, Kalau Fabregas sih menurut saya itu bukan kacangnya. Fabregas itu kepada roti, apa sih, roti apa ya? Roti dari macam itu, saya nggak, Danon. Nah, Squad. Nah, kalau Real Madrid kan kemarin kan mereka kan sampai supaya untuk mengiklankan produknya itu, mereka sampai memakai jasa perusahaan sepak bola yang paling besar, grup sepak bola Real Madrid, yang secara Real Madrid itu perusahaan kaya raya, yang namanya grup sepak bola paling kaya sedunia ya. Terus mereka sampai rela membayar perusahaan Real Madrid karena apa? Real Madrid adalah bisa dikatakan salah satu grup terbesar di dunia ya, grup sepak bola terbesar dunia ya. Jadi untuk mengambil pangsa pasar, para pecinta sepak bola sembari lah menonton sepak bola, mereka memakan kacang kulit yang dimana kacang kulit itu diiklankan oleh pemain sepak bola yang paling, pemain sepak bola atau grup besar dari sepak bola yaitu Real Madrid. Jadi ibaratnya kalau kita makan kacang kulit, jadi kita kayak seperti Cristiano Ronaldo lah, seperti itu. Jadi mereka bagus banget sistem dari periklanan kacang kulit, eh, apa ini, dua kelinci ini ya, bukan Garuda, maaf. Kacang dua kelinci ini, ya nggak apa-apa loh. Iklan ini bener banget. Saya kalau teman-teman ya, kedepannya saya sekedar mengasih mengasih sedikit masukan ya. Kalau teman-teman mau jadi pebisnis, satu hal yang paling teman-teman harus tahu itu iklan. Iklan ataupun advertising. Itulah yang namanya kenapa marketing itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Mau itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, yang namanya iklan ataupun yang namanya marketing itu adalah bagian yang paling penting. Bisa dikatakan oke, financial accounting itu memang sangat butuh. Tapi ujung tombak dari yang namanya perusahaan itu, dari yang namanya proses produksi suatu barang untuk memperkenalkannya itu kepada produk, memperkenalkan produk kepada masyarakat, itu sangat dibutuhkan iklan. Jadi jika suatu saat teman-teman buka bisnis, teman-teman itu harus memberikan iklan yang besar-besaran lah, hampir boleh dikatakan menggelontorkan sejumlah dana yang besar hanya untuk membuat iklan. Karena apa? Dengan iklan, teman-teman bisa mengambil mengambil pangsa pasar masyarakat seperti itu. Terus saya sangat suka sekali ya, karena saya juga anak marketing sih. Sebenarnya saya sih jurusannya jurusan marketing, saya sangat suka sekali dengan belajar iklan ini, dan tesis saya juga, penelitian saya semester ini juga mengenai iklan sih ya. Jadi untuk mempelajari iklan ini, teman-teman yang kalau memang niat untuk membuka bisnis, cobalah lebih mempelajari iklan atau proses marketing ataupun advertising, lebih mempelajari mengenai itu jikalau teman ingin membuka bisnis di masa yang akan datang. Sekedar intermezzo aja ya menurut saya. Karena kita ngomong-ngomong mengenai advertising ya, di oligopoli yang besar-besaran banget seperti itu. Oke deh. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya mengenai oligopoli nggak? Kalau produk belum terkenal, otomatis barang belum begitu laku. Lantas modal untuk iklannya dari mana, Bu dosen? Ya, seperti ini ya. Ya, Mbak Ani menjawab. Benar, dari biaya perencanaan. Artinya, jikalau kita membuka bisnis, kita jangan hanya memikirkan, artinya kita membuka bisnis itu hanya dalam misalnya pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, terus proses lahan, untuk faktor-faktor produksi ya, untuk tanah, bangunan. Kita jangan hanya berpikir mengenai itu saja dalam membuka bisnis seperti itu. Kita juga harus memikirkan yang namanya iklan, dan itu iklan ini adalah proses, salah satu biaya di awal. Oke, salah satu biaya di awal. Iklan ini bukan biaya di pertengahan atau biaya di nomor 2 ataupun biaya di nomor 3. Enggak. Jika teman-teman punya bisnis, iklan ini adalah salah satu biaya di awal. Tapi teman-teman harus benar-benar mengetahui iklan apa sih yang benar-benar
atau jenis advertising atau jenis pemasaran apa sih yang teman-teman pikirkan untuk memperkenalkan produk yang teman buat ini ke masyarakat. Dan teman-teman harus juga memikirkan, misalnya teman-teman, saya ingin membuat iklannya itu misalnya brosur ataupun spanduk. Spanduk deh. Spanduk itu sebenarnya berapa ya biayanya itu untuk membuat spanduk itu? Itu teman-teman harus buat dalam biaya awalnya itu, seperti itu. Jadi benar banget kata Mbak Ani, itu termasuk dalam biaya perencanaan ataupun bisa dikatakan biaya di awal. Jadi dan menurut saya itu tadi salah satu unsur bisnis yang paling besar tadi, iklan tadi ya. Jadi jangan pernah berpikir iklan itu di nomor 2 ataupun advertising. Advertising di dalam berbisnis ini kita harus ada yang namanya perencanaan, dan di dalam perencanaan itu harus ada iklan. Jenis iklan apa yang nggak usah ngomong sesudah teman-teman lah memikirkan, saya pengen berminat di dalam bisnis, misalnya bisnis rumah makan ataupun warung, seperti itu. Sesudah teman-teman menemukan idenya itu, yang nomor 2 yang harus teman-teman pikirkan adalah bisa dikatakan iklan. Oke, saya bilang iklan ya, walaupun mungkin ada orang mengatakan biaya lah di nomor 2, enggak. Tapi yang teman-teman harus mengerti itu adalah iklan. Jenis iklan apa sih yang bakal saya temukan sama teman-teman, saya bakal berikan lah, saya bakal perkenalkan terhadap masyarakat seperti itu. Dan menurut saya untuk iklan, teman-teman harus membutuhkan orang-orang yang kreatif seperti itu. Jadi kalau teman-teman orangnya kreatif, masuk ke periklanan deh. Dan menurut saya sih, karena saya sekarang lagi meneliti iklan sih ya. Kalau yang namanya spanduk, brosur, itu sih sudah proses periklanan model zaman dulu kala ya, zaman dah lama. Orang-orang sih kalau kita tengok sekarang, kalau udah dibagikan brosur sama spanduk sih, kebanyakan mereka sih ya apa namanya, membuang langsung ya. Teman-teman harus benar-benar berpikir secara kreatif lah, iklannya apa yang teman-teman benar-benar inginkan. Dan kalau dikatakan spanduk browser oke, tapi bagaimana itu di nomor 2? Teman-teman harus memikirkan itu apa iklan yang di nomor 1 dan dibutuhkan oleh ide-ide kreatif dari teman-teman. Ya, sekarang bisa face to face ya Bu, menawarkan dan memperkenalkan produk. Bisa face to face ya. Yang namanya face to face itu adalah word of mouth, artinya kekuatan dari mulut, atau yang bisa dikatakan buzz marketing ya. Buzz marketing ini adalah ya teman-teman itu mengiklankan itu dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut bisa dikatakan sales juga face to face, seperti itu ya. Sales itu face to face juga. Terus juga dari satu orang ke orang yang lain. Tapi image yang teman-teman harus tanamkan jika teman-teman memakai face to face adalah produk yang teman-teman jual itu harus benar-benar berkesan. Face to face itu baik banget karena itu gratis. Tapi yang harus teman-teman ingat kalau teman-teman ingin memutuskan mengiklankan suatu produk itu face to face adalah teman-teman itu harus menimbulkan kesan yang luar biasa untuk si orang yang memakai produk tersebut pertama kali. Jika teman-teman benar-benar menanamkan kesan yang luar biasa, kesan yang sangat dalam, maka dia bakal berceritakan kepada orang lain bahwa produk teman-teman itu memang bagus banget seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar, harus benar-benar memikirkan kesan ataupun produk teman-teman itu harus memberikan kesan pertama apa kepada target pertama yang diinginkan oleh teman-teman seperti itu. Bisa jadi beli make up gitu. Ya, makanya sekarang itu yang namanya make up sekarang itu udah metode MLM, yang artinya tahu nggak MLM? Kayak kita tengok deh,
Oriflame, di sini Mary Kay, itu kan udah pakai face to face kan. Yang artinya proses pengiklanannya itu kita nggak ngomong penjualannya ya, tapi bisa dikatakan MLM itu termasuk periklanan juga, yang artinya dari satu orang ke satu orang yang lain yang menceritakan ataupun yang sembari dia menjual, sembari juga dia mengiklankan produknya itu. Itulah strategi make up sekarang ya. Face to face itu dengan cara apa? Dengan cara MLM. Teman-teman pernah nggak dengar Oriflame itu? Sekarang kan kalau kita ketahui di TV, Oriflame atau di majalah deh, di majalah, kita sangat jarang sekali yang mengenal yang namanya itu iklan Oriflame loh. Di TV tuh nggak ada tuh iklan Oriflame. Di majalah itu bisa dikatakan saya belum pernah menemukan Oriflame itu diiklankan di majalah. Tapi kenapa bisa sangat terkenal sekali sekarang, khususnya di Indonesia, Oriflame itu sangat terkenal sekali. Ya karena itu strateginya itu adalah face to face dan teman-teman itu benar-benar diberikan kesan yang mendalam lah. Jikalau teman-teman itu memakai produk tersebut. Atau saya ini udah 1 jam juga ya. Ya, Mary Kay. Iya, jujur ya, saya agak ada sedikit pengalaman yang mengenai Mary Kay ini. Saya ceritakan sedikit ya. Seperti ini. Saya kemarin pernah jalan-jalan ke satu daerah yang namanya itu di arah-arah Taichung Wanzhou sana lah, seperti itu. Terus ketika saya ingin makan, seperti itu makan, ternyata si penjual dari warung makanan ini adalah salah satu penjual Mary Kay, seperti itu. Penjual Mary Kay. Terus secara tidak langsung, dia langsung menawarkan kami tuh banyak, sekitar ada 6 orang, seperti itu. Terus dia menawarkan sama saya mengenai produk Mary Kay ini ya. Dan saya tahu banget, saya memakai tuh produk sebagai contohnya lah. Contoh biar saya bisa merasakan. Jadi dia memberikan sama saya gratis lah salah satu produk Mary Kay itu. Bisa saya katakan, ketika saya pakai Mary Kay itu pertama kali, kulit saya tuh bener-bener bersih banget. Dan bener, itu sangat menimbulkan kesan mendalam sih sama saya. Kok bisa ya kulit itu tiba-tiba langsung putih dalam hanya 5 menit gitu. Kok bisa ya seperti itu? Tapi kalau dipikir-pikir sih, itu sih bahaya sih dalam kok saya sudah bertanya sama teman-teman saya ya, teman saya ya, anak anak fisika ya, anak-anak kimia, itu sih terlalu terlalu cepat lah perubahannya. Tapi itu benar-benar memberikan kesan yang mendalam lah sama saya dan saya sebenarnya sangat tertarik untuk membeli itu dan saya juga menceritakan terhadap teman-teman saya yang lainnya yang mukanya itu mungkin agak bermasalah. Saya cerita kalau saya pakai Mary Kay dan mukanya saya itu benar-benar seperti seperti ini, seperti ini. Saya juga menceritakannya terhadap orang teman saya yang lain. Dan bahkan teman saya ini juga membeli produk itu karena hasil dari cerita yang saya katakan tadi. Seperti itu. Tapi eh sampel kadang lebih bagus ya, ya mahal. Ya, itulah. Tapi itu hanya sekedar apa saja ya, sekedar cerita saja. Tapi jangan percayalah dengan produk yang sekali pakai itu langsung bagus. Itu nggak yang namanya instan kan nggak bagus ya. Setelah beli nggak begitu bagus. Oke deh. By the way deh, kita lanjut. Atau ada mau pertanyaan? Maaf nih, terlalu menyeluruh nih. Maaf ya, mas-mas ini nih kalau perempuan, kalau sudah saling bertemu, terus ngomongin make up, ujung-ujungnya seperti ini. Bercerita banyak. Oke deh, ada nggak yang mau bertanya mengenai oligopoli ini? Ya, lanjut, lanjut.
Oke ya, semuanya masih semangat ya. Oke, jadi sampai di sini udah mengerti ya. Ini aja sih sebenarnya. Menurut saya ya, di buku memang banyak banget diceritakan seperti ini.